Saya percaya bahwa keadilan itu tidak memihak. Imamat 19 ayat 15 bilang begini, janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Jadi berdasarkan fakta, bukan tipu-tipu, bukan hanya kata orang, bukan hanya sekedar dengar sepotong informasi kecil lalu kita menghakimi orang. Tapi sebagai hakim, sebagai jaksa dalam pengadilan, nggak boleh membela orang kecil karena kasihan, nggak boleh juga membela orang kaya karena uang mereka, tapi harus mengadili berdasarkan kebenaran, berdasarkan fakta yang ada. Amsal 12 ayat 17, siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Hati-hati sekali ketika kita dengar input masukan, karena sesama rekan kerja pun ada persaingan yang saling menjatuhkan, ada saling iri hati. Jadi sebagai pemimpin, khususnya ketika kita mendengar masukan, kita harus dengar dari keduanya. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil. Tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Orang tuh kalau udah bela dirinya sendiri, pasti dibubui. Kalau kita melihat ketidakadilan dan ketidakbenaran, kita harus berani speak up. Ada sebuah budaya lagi yang bahasa Inggrisnya mind your own business. Urus urusanmu sendiri. Ada kalanya kita harus belajar untuk tidak usah kepo ngurusin urusan pribadi orang lain. Contoh, orang mau nikah berapa kali, anaknya nggak kawin-kawin, suaminya kerja apa. Nggak usah kepo. Kita nggak usah kepo ngurusin yang nggak perlu kita urusin. Dan ketika kita ingin kepo, memberi saran, masukan, nasihat, kita harus ingat gini, perlu ada hubungan dan level kepercayaan untuk orang tuh mau dengar kita bicara buat hidup mereka. Nggak semua orang bisa kita nasihati. Anda nggak bisa serta-merta kepoin orang di supermarket, di restoran, dan kasih nasihat sama mereka. Anda nggak akan didengar, Anda akan dianggap cari gara-gara. Karena ketika kita kasih orang masukan, itu perlu hubungan dan tingkat kepercayaan. Input atau koreksi, itu hanya bisa diberikan kepada orang-orang dalam circle of influence kita, lingkar pengaruh kita, orang-orang yang mau dengar kita dan mempercayai kita. Hanya mereka yang bisa kita kasih masukan. Jangan ngomong kalau nggak nolong. Ini yang jadi barometer ketika kita kepo, apakah kita tulus memang mau nolong dia. Karena sebagian orang, bahkan sebagian besar orang, itu cuma suka ikutan ngomong tapi nggak nolong. Di dalam budaya speak up, banyak orang yang tidak mau angkat bicara meskipun melihat hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak adil, karena mereka cuma cari aman. Kadang-kadang orang pura-pura tidak tahu, bahkan menutup mata ketika melihat temannya sendiri melakukan ketidakbenaran. Sekalipun resiko dari perbuatan orang itu akan berdampak kepada perusahaan tempat dia bekerja, dia akan memilih untuk diam aja. Kenapa begitu? Karena orang takut dibenci, jadi mereka memilih untuk tidak peduli. Tahukah Anda kalau kita tahu tapi kita pura-pura tidak tahu, berarti kita membantu menutupi dan merupakan sikap mendukung kepada ketidakbenaran. Pertanyaan saya begini, kalau perusahaan Anda dirugikan, apa Anda juga akan bertahan? Katakanlah Anda tahu salah satu karyawan menipu, dikit-dikit jadi bukit, mulai korupsi dan merugikan perusahaan. Kalau perusahaan Anda dirugikan, apa Anda sendiri juga akan bertahan? Banyak orang cuma mau ambil aman. Sebaliknya, kalau ada bawahan yang sebenarnya mau speak up, mau bicara ke atasan tentang kesalahan teman, tapi takut atasan malah membocorkan. Nah, dalam hal ini izinkan saya berbicara kepada atasan, para pemimpin di perusahaan, para pemimpin di organisasi. Sebagai pemimpin, kita harus bisa dipercaya. Amsal 25 ayat 9 bilang ini, belalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tetapi jangan buka rahasia orang lain. Harusnya sebagai atasan, kita melindungi bawahan yang berani bicara demi melindungi perusahaan. Sebagai atasan, harusnya kita bisa melindungi karyawan atau bawahan yang berani speak up untuk membela perusahaan. Jangan malah dikasih tahu ke bawahan yang lain bahwa kamu diaduin sama si A loh. Itu kurang bijaksana. Speak up, budaya berani bicara adalah bukti kasih nyata. Amsal 27 ayat 5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Kita harus belajar menghargai orang-orang yang berani berbicara kepada kita apa adanya. Karena orang tuh berani bicara apa adanya karena mereka nggak punya motivasi apa-apa. Nothing to lose. Kalau dikeluarin ya dikeluarin. Tapi mereka berani bicara. Mereka berani bicara terus terang. Tidak semua orang berani berbicara apa adanya.
Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.